14 saja. Tapi bukan berarti mereka tidak ditamatkan, saya percaya mereka terus bersekolah dalam sekolah Tuhan. Yang ingin saya saksikan dalam waktu 5 menit yang diberikan untuk saya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Ritli Risakota, dan saat ini berkuliah di Manado. Dan saya datang ke sini karena saya merasa ada sesuatu yang kurang dan saya perlu cari tahu apa itu. Dan tidak kebetulan Tuhan menghantarkan saya tiba di tempat ini. Waktu pelatihan mungkin materi yang diberikan tidak terlalu sulit bagi saya untuk terima, tetapi bagian yang paling sulit adalah menjalani dari hari ke hari. Itu sesuatu yang jauh berbeda dari 21 tahun yang lalu. Selama 21 tahun saya hidup, saya merasa biasa saja, tapi waktu saya di sini, dalam 1 bulan ini saya merasa hari-hari yang saya lewati jauh berbeda dari sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena waktu di sini kami belajar apa yang Tuhan inginkan. Saya secara pribadi melihat bahwa pertentangan itu terjadi hari demi hari, bahkan saat demi saat. Dan saya cuma bisa bilang puji Tuhan karena saya mau dipakai Tuhan. Dengan segala latar belakang kami, agak sulit kami menyesuaikan satu sama lain, tetapi dari setiap pekabaran yang kami terima mungkin ada yang sangat bergumul untuk materi korsip, ada yang sangat bergumul untuk makanan, ada yang sangat bergumul untuk pakaian dan lain sebagainya. Tapi kami melihat bahwa kami sementara dibentuk. Bukan untuk dunia ini, kami dibentuk untuk jadi pewaris kerajaan sorga. Dan waktu dengar kesaksian dari tadi pagi dari Papua dan dari yang misionaris yang lain, hati saya bergetar. Tuhan, saya ingin rasakan apa yang mereka rasakan. Saya belum rasakan itu di sini karena saya belum keluar. Dan saya rindu bahwa ketika saya keluar nanti, saat ini saya tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa lewat pelajaran yang sudah kami pelajari, entah itu untuk membuat ramuan-ramuan jus dan lain sebagainya. Saya tidak merasa saya bisa melakukan itu. Saya tidak bisa hafal per detail, tetapi yang saya bisa katakan adalah Tuhan, saya sudah buka diri saya, Tuhan sudah menghantarkan saya jauh sampai di tempat ini, dan sekarang ketika saya akan keluar, jangan berhenti dengan saya, tetap gunakan saya. Dan kesaksian tidak bisa, kalau sebelumnya saya suka bicara, sebelum saya kesini saya suka sekali berbicara, tapi kali ini waktu dikasih kesempatan bersaksi saya cuma bilang, Tuhan tidak ada yang bisa saya katakan. Lihatlah saya, biarlah kehidupan saya yang jadi kesaksian, jangan kata-kata saya. Saya bisa gagal dengan perkataan saya bisa ingkari apa yang sudah saya katakan. Tetapi apa yang Tuhan buat melalui saya itu jadi kesaksian yang nyata. Dan kalau memang Tuhan sudah mengantarkan saya dan teman-teman kami ber-14 angkatan ke-6 di tempat ini untuk 1 bulan lebih ada di sini ditempa dengan segala pergumulan kami masing-masing. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami butuh doa, kami butuh dukungan, kami butuh penguatan dari semua, baik trainer di tempat ini, staff, bahkan teman-teman misionaris yang sudah lebih dulu mengetahui, yang sudah lebih dulu belajar, bahkan semua misionaris yang ada. Biarlah kita saling menguatkan dalam doa bahwa Tuhan yang akan menuntun kita. Satu ayat yang ingin saya bagikan ada dalam Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10 katakan, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia.
Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Juga ayat 13-nya katakan, juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Terpujilah Tuhan. Dan ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Angkatan kami akan membawakan satu lagu pujian dalam lagu Sion nomor 424, doakan, ku perlu doa kasihku. Ini lagu kesukaan salah satu sahabat kami, dan tidak sengaja kami belajar lagu ini, tapi ternyata lagu ini jadi sumber kekuatan bagi kami seangkatan. Kami butuh doa.
Shalom, selamat sahabat. Kalau mau berbicara mengenai kasih Tuhan, terus hanya 5 menit, nggak cukup kan? Tapi ketika dibilang 5 menit, oke Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya mau katakan. Engkau sudah berjanji bahwa Engkau sendiri yang akan menaruh perkataan di mulutku, jadi saya hanya menyerah saja. Saya rindu sebelum saya membawakan kesaksian, kita buka dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kasih Allah, kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat Allah, kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Inilah saya, saudara-saudara, saya juga lemah, takut dan gentar. Ketika saya mendengar kesaksian tadi, misionaris yang sangat banyak, saya benar-benar overwhelmed. Tuhan itu sangat luar biasa. Mau diukur benar-benar lagu kasih Allah tak terbilang, itu bukan teori. Dan baru saya sadari di sini betapa panjangnya, luasnya, lebarnya kasih Allah itu bukan teori. Itu yang saya dapat di sini. Dan itu hanya bisa dirasakan ketika kita kosong. Ketika kita kosong dan oke, Tuhan menyerah. Saudara-saudara, pekabaran malaikat ketiga ini, tadi malam Om Bambang sudah ulangi lagi, tetapi tebasan itu sangat dahsyat saudara-saudara. Ketika mendengar ini tadi malam, pekabaran malaikat ketiga, kalau bisa saya simpulkan, pekabaran malaikat ketiga yang Tuhan bilang adalah, stop andalkan diri, andalkan Tuhan saja, 100%, 99,99999% tidak cukup. Harus 100%, artinya benar-benar harus menyerah. Dan luar biasa, menyerah itulah yang menjadi imannya Daniel, imannya Martin Luther, John Huss, di mana mereka disuruh ini, disuruh itu, tidak, terima kasih Allah saya yang saya sembah, saya takut akan Allah. Baiklah, silakan masuk ke Gua Singa. Oke. Iman macam apa itu ketika saya baca buku Kemenangan Akhir? Ini apa-apaan sih ini? Maksudnya kok bisa ya? Maksudnya orang bisa ketika dibakar nyanyi-nyanyi. Apa ya? Sesuatu yang mustahil. Dan ketika belajar di Healing Way ini, courtship ketika surga menjadi pasti bagi Anda, barulah Anda menikah. Tapi sepertinya sesuatu yang mustahil, tetapi Tuhan sudah bilang Lukas 1 ayat 37 bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau misalnya mau dibilang satu persatu, saya tidak bisa bilang satu persatu, tapi bagaimana the great controversy itu terjadi pada saya. Minggu pertama pelatihan 6 bulan, saya mau pulang. Saya tidak tahan dengan seluruh semua hal-hal yang aneh ini. Ya benar, serius. Karena di luar sana orang mencari naik, orang naik. Sekarang disuruh turun. Ketika orang membentak Anda, menegur Anda, guess what? Ketika orang mengkritik Anda, guess what? Itu macam apa itu seperti bodoh sekali. Tapi ternyata saya tidak pulang minggu pertama. Bahkan mungkin sebelum pelatihan itu saya juga ingin pulang. Dan kalau mau dihitung-hitung 4 kali saya ingin pulang. Bahkan ketika waktu sudah di mission field saya ingin pulang juga.
benar-benar saya ditunjukkan Tuhan, kamu ini sangat cemen sebenarnya. Ya oke, Tuhan itulah. Tapi ketika melihat mission field, waktu mission field di Lumajang saya hanya luar biasa sekali. Lidah buaya, dia luka diabetes hanya 2 minggu. 1 minggu, bukan, tidak ada apa-apa dari syarkol. Apa ya yang kita bisa katakan adalah apa? Dan apa yang kita lihat adalah remah-remah saja. Para malaikat bilang, tunggu sampai mereka datang ke sini, mereka akan lihat mana yang besar itu. Macam apa itu? Mungkin kalau saya tidak akan membuat Anda mengerti perasaan saya ya di sini. Mungkin Anda bilang, apa ya yang dia pikirkan? Saya tidak akan berusaha untuk membuat Anda mengerti. Jangan percaya apa kata saya, tapi ujilah sendiri. Coba minta ke Tuhan, dia pasti kasih. Jadi sangat excited. Tuhan itu luar biasa besar, luar biasa. Wah, pokoknya sampai speechless saya tidak punya kata-kata yang tepat untuk mengatakan bagaimana Tuhan itu. Dan kalau bisa sharing mengenai Tuhan itu, saya sangat senang. Di sini ada beberapa teman-teman. Kalau kami sharing kadang-kadang harus dibatasi. Oke, sudah, karena ini tidak akan selesai. Pokoknya Tuhan itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Walaupun kita ini jugul, keras kepala, tapi Tuhan itu luar biasa. Dan ketika saya masih ingat ketika saya satu pagi memandang matahari, apa ya yang saya bisa tahu? Ternyata Tuhan membuka suatu karakter panjang sabar. Jadi begini, dari matahari dia terbit, kemudian Tuhan bilang, oke, hari ini saya mau mengajarkan kamu kasih saya ya, oke? Lihat baik-baik, matahari itu terbit, kemudian terbenam. Oke, sudah mengerti? Enggak Tuhan, oke, besok lagi ya. Begitu terus setiap hari. Sudah berapa tahun saya berada di dunia ini, saya belum mengerti kasih Tuhan. Makanya di Wahyu 4 yang dikerjakan oleh orang-orang di surga adalah apa? Menyembah kudus, 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 kuduslah Tuhan. Karena setiap hari yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah Tuhan. Kita ini hanya seperti cangkir, kemudian kasih Tuhan itu seperti samudra, masuk. Kalau kita mau menahannya sendiri, cangkir itu akan pecah. Jadi menjadi cangkir itu harus keluar, harus keluar. Jadi ketika bertemu dengan Tuhan, tidak perlu ada lagi dorongan, mari menginjil. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, tahu enggak Tuhan itu luar biasa. Jadi ketika kita berbicara mengenai itu, tidak ada waktu lagi untuk gosip, untuk iri. Tapi ketika kita setiap hari merasakan kasih Tuhan, tahu enggak Tuhan waktu tadi, ya ampun, pokoknya aduh luar biasa sekali. Oke. Perubahan terbesar adalah mujizat perubahan hati, tapi saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Tadi saya sangat amazed ya, ternyata ada yang sama dengan saya. Pada tahun yang lalu, enggak kelihatan ya, itulah saya, 96 kilogram. Next. Oke, itu ada ulang tahun saya yang ke-25. Dan 1 tahun ini saya sudah kehilangan 30 kilo. Tapi setelah saya merenungkan hal itu, apa sebenarnya esensi dari medical missionary ini? Yang saya dapat adalah training karakter. Sebenarnya itu bisa diganti karakter training, bukan medical missionary training. Karena kalau hanya perubahan secara luar, sia-sia. Kita sebenarnya waktu saya merenungkan ternyata karakter training, medical missionary training itu, next slide, adalah mempersiapkan kita untuk menjadi pengantin wanita Tuhan. Dan seperti di kerajaan-kerajaan, seorang princess akan dilatih cara berjalan, cara berpakaian, cara bernafas pun diajarkan, cara makan
diajarkan. Pokoknya kita sementara di training menjadi princess, menjadi ini. Dan Yesus sedang menunggu kita dari tahun 1844. Dia sudah berdiri di altar, yang memberkati sudah menunggu, tetapi kok pengantin wanitanya nggak datang-datang ya? Ternyata masih bersundal dengan Babylon. Makanya ketika saya melihat medical missionary, kabaran malaikat ketiga harus diberitakan supaya cepat. Karena Yesus sedang menderita, dia sedang menunggu. Aduh, orang-orang yang saya tebus sampai sekarang belum datang-datang. Sebenarnya Alkitab itu adalah surat sakit hati sebenarnya dari Tuhan. Tuhan bilang, aku mengingat Israel menjadi pengantin waktu muda, tetapi mereka sudah berbalik, sudah bersundal. Saya tidak tahu ya, saya belum pernah menikah, tapi ketika ada cinta yang bertepuk sebelah tangan, itu sakit sekali. Dan Yesus sudah merasakannya dari banyak sekali orang. Enggak tahu saudara-saudara, mungkin kita perlu merenungkan. Dan akhirnya satu perenungan yang Tuhan berikan. Apa sebenarnya yang saya cari di medical missionary ini? Apakah herbal? Apakah cara treatment? Atau apa? Ternyata Tuhan membukakan kepada saya bahwa yang saya perlukan adalah Yesus. Dan itu cukup. Oke, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya mengundang kedua trainer saya, Ibu Wahyu Putra dan Miss Dayen, untuk kami akan membawakan satu lagu. Lagu ini juga adalah salah satu yang mengubah cara pandang saya. Apa sebenarnya yang kita mau? Kenapa kita mau ke surga? Kenapa kita mau bertemu dengan Yesus? Lagu yang berjudul The Strangest Dream. Saudara-saudara, tidak usah lihat kepada kami bertiga. Silakan Anda baca ini dan renungkan, biarlah itu menjadi perenungan kita, tanya dalam hati kita. Last night I had a strangest dream. An angel carried me to heaven's gates. Glory flowed out a golden stream. The angel said, go right in, celebrate. But then the angel asked me, what if Jesus wasn't there? What if he were still out on the cross somewhere? What would you say? Tell me, what would you say? What would you do? Would you go in and wait for him in heaven, or is Jesus heaven to you? I woke my pillow wet with tears, oh so happy that it wasn't real. Still how the dream so filled with fears changed the way that I think and feel. All of us should ask what we're really longing for. Special things for us, or the honor of our Lord. What would you say? Tell me, what would you say? What would you do? What would you do? Would you go in and wait for him in heaven, or
Selamat Sabat bagi kita semua. Mulai dari saya sebenarnya susah menangis. Nggak tahu, mungkin itulah ciri khas laki-laki ya. Tapi beberapa hari ini saya banyak menangis. Dari hari pertama camp meeting ini, ada khotbah dari kemarin, saya menangis. Cuman karena laki-laki kali ya, menangis di belakang-belakang. Jadi kita sudah menamatkan selesai belajar 6 bulan dan kami diutus ke ladang masing-masing selama setahun. Dari angkatan kami ada 11 orang dan saya mewakili di sini. Dan saya mau katakan inilah pekerjaan terbaik yang pernah saya lakukan. Dan terlalu banyak hal yang ingin saya saksikan ketika saya berada di ladang. Tapi sayang tangan ini cuma 2, banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal. Kami belajar program berhenti merokok, kita coba tawarkan program kita ke sekolah-sekolah. Terlalu banyak sekolah yang mau, tapi tenaga kita kurang. Kita coba jalan keliling ke belakang, bawa tensi ke pasar-pasar. Terlalu banyak orang yang mau ditensi, tapi tangan kita cuma 2. Kita berjalan kemana aja. Kita berjalan ke mall, jalan-jalan, ketemu dengan pegawainya, mau beli apa gitu. Sharing-sharing, ternyata dia sakit mah, kita kasih tips. Kemanapun kita pergi, kesehatan ini tidak akan terlalu banyak. Saya cuma mau katakan, inilah pekerjaan terbaik. Kalau memang ini pekerjaan terbaik, kenapa anak kita, kenapa kita masih mencari pekerjaan di luar sana? Saya sudah berumur hampir 40 tahun depan. Dan sudah banyak pekerjaan yang saya lakukan. Tapi tidak ada pekerjaan yang membuat saya tidur nyenyak. Ketika pagi, siang, sampai sore, saya melayani Tuhan. Malamnya saya sangat tidur nyenyak sekali. Dalam damai seperti lagu tadi, teman-teman dari YAPI, saya merasakan itu ketika saya melayani Tuhan. Dan setelah 1 tahun ini, saya pelayanan, saya selesai. Dan hati saya seperti melompat-lompat. Ini kabar, ini berita tidak bisa dibiarkan. Saya merasa sangat-sangat menyesal sekali kalau saya tidak memberitakan ini kepada orang lain. Bahkan saya mungkin tidak bisa tidur kalau beberapa minggu ini, beberapa hari ini, saya kepikiran terus, kemana ini akan saya beritakan? Ini seperti sebuah bom yang akan meledak. Dan saya mempunyai rencana ke depan, kiranya Tuhan memberkati. Saya akan tetap hidupkan ini. Saya akan beritakan kepada orang lain apa yang saya ketahui. Saya akan berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Saya mempunyai sebuah motor tua. Saya akan berjalan dari tempat lain ke tempat yang satu, mengelilingi satu desa ke desa yang lain, dengan modal iman, akan memberitakan kabar kesukaan ini. Karena yang saya rasakan adalah ketika saya bawa tensi, bawa charcoal sedikit, bawa blood test, saya ke pasar-pasar, saya cek darah mereka, saya cek tensi mereka, malah curhat, suaminya begini. Aduh Tuhan, ternyata ini kompleks, pekerjaan ini sangat kompleks. Kita butuh doa yang banyak. Ketemu dengan pasien, ternyata anaknya begini. Ada juga masalah dengan menantunya begini. Jadi semua harus kita bantu, karena itulah metode Yesus, membantu kebutuhan mereka. Ketemu dengan pasien juga, ternyata ada masalah dengan keuangan, ya kita coba tawarkan juga usahanya, kita jadi promosi usahanya supaya dia dapat duit. Terlalu banyak. Dan saya bisa mengatakan
inilah pekerjaan terbaik. Tolong, kalau memang ini pekerjaan terbaik, jangan cari pekerjaan yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 4. Anak-anak kita, saudara kita, mari ajak supaya melakukan pekerjaan ini. Karena roh nubuat mengatakan, Alkitab mengatakan, inilah pekerjaan terbaik. Dalam tangis, dalam kekurangan, panjat pohon, mungkin dilecehkan. Tapi saya mau katakan, tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada itu. Kita bisa tidur nyenyak malamnya, bersyukur kepada Tuhan. Inilah pekerjaan terbaik yang pernah saya lakukan, dan saya akan terus melakukannya. Saya bawa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kami yang telah memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Kalau tadi Saudari Grace katakan bahwa lebih cocok character training dibandingkan medical missionary training. Saya ingin bacakan dalam buku Hidup yang Terbaik halaman 135. Dikatakan begini, dalam segala pekerjaanmu, ingatlah bahwa engkau terikat dengan Kristus sebagai bagian dari rencana penebusan yang besar itu. Kasih Kristus melalui arus yang menyembuhkan dan menghidupkan itu harus mengalir melalui kehidupanmu. Sementara engkau berusaha menarik orang-orang lain ke dalam lingkaran kasih-Nya, biarlah kemurnian bahasamu, ketulusan pelayananmu, kegembiraan sikapmu, itu semua menyaksikan kuasa anugerah-Nya. Perkenalkanlah Dia kepada dunia dengan cara yang murni dan benar, agar manusia dapat memandang keelokan wajah-Nya. Saudara, sebagai pekerja Tuhan medical missionary, Anda akan datang menyaksikan pernyataan karakter Yesus. Untuk itulah selama Anda dilatih, Anda bergumul dengan diri Anda sendiri karena Tuhan yang melatih Anda. Ada tangisan di sana. Ada karakter keras yang muncul di sana. Semua keburukan tidak tersembunyi karena Tuhan ingin menyelesaikan itu sebelum Anda pergi melayani orang lain dan menyaksikan Kristus bagi mereka. Seperti halnya yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tubuh kita adalah fisik, mental, dan spiritual kita. Dan Tuhan ingin kita para pekerja Tuhan siapkan diri kita sebelum kita keluar. Kesehatan adalah bonusnya, tetapi karakter Kristus itu yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati Anda pada saat Anda ditamatkan saat ini dan memulai pelayanan Anda selanjutnya. Kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya.